Halo anak-anak, konnichiwa. Kita akan belajar mengenai akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kok akhir masa pendudukan Jepang? Ya kan kemarin kita sudah belajar mengenai em, bagaimana bangsa Indonesia dijajah Jepang, kemudian penderitaannya apa saja. Nah, sekarang adalah kita belajar mengenai akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Anak-anak, sebenarnya Jepang itu setelah mengebom Pearl Harbor, tidak lama kemudian Jepang dia hantam balik oleh sekutu terutama Amerika Serikat yang mengatakan I will pay back gitu. Nah, pada tahun 1944 Jepang sebenarnya sudah mengalami kekalahan di berbagai daerah, terutama di daerah Filipina, di Laut Koral. Nah, sayangnya Indonesia tidak tahu. Perlu dicatat anak-anak. Kenapa kok Indonesia tidak tahu? Karena memang siaran-siaran dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tidak diizinkan. Rakyat Indonesia hanya boleh mendengarkan radio siaran Jepang yang bercerita tentang kemenangan Jepang, yang ini itu, yang tentang hoak. Jadi bangsa Indonesia tidak tahu. Nah, karena kondisi Jepang sangat terdesak, dan Indonesia sebagai daerah pemasok, bukan battlefield loh. Indonesia itu bukan battlefieldnya perang antara sekutu dengan Jepang, melainkan daerah pemasok. Ini yang lebih berat. Indonesia sangat dibutuhkan Jepang untuk memasok bahan-bahan makanan, pakaian, dan semua yang dibutuhkan untuk perang. Lalu bagaimana caranya untuk merayu rakyat Indonesia supaya mau membantu Jepang? Nah, caranya adalah tanggal 17 Juli, ini tanggalnya, tahun 1944, Perdana Menteri Koisho menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia di kemudian hari. Dalam tanda kutip, di kemudian hari. Kapan itu? Tidak tahu. Hanya kemudian hari saja. Kemudian, apa yang dilakukan Jepang untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang serius menjanjikan kemerdekaan? Jenderal Kumakichi Harada yang menguasai wilayah Indonesia dan Asia itu membentuk BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa tugasnya? Ya jelas tugasnya adalah untuk menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan sebagai sebuah negara merdeka. Sebagai sebuah negara merdeka yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan itu adalah lambang negara, kemudian undang-undang. Nah, makanya BPUPKI itu bersidang 2 periode. Yang pertama itu membahas tentang rancangan dasar negara. Pancasila yang kita kenal saat ini adalah hasil sidang pertama BPUPKI. Ya, Pancasila. Itu dituangkan dan ditulis dalam sebuah piagam. Namanya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter gitu. Nah, kalau sudah dasar negara sudah selesai, sudah jadi, yang dibutuhkan kedua sebagai sebuah syarat untuk memproklamasikan kemerdekaan, yaitu undang-undang. Maka sidang kedua adalah merancang undang-undang dasar. Hasilnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kalian kenal sampai saat ini. Dalam waktu singkat sudah selesai. Maksudnya undang-undangnya bukan presentasi kita. Nah, apa yang terjadi anak-anak setelah semuanya selesai? BPUPKI dibubarkan, diubah namanya menjadi PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Ya, itu hanya janji bohong-bohongan si Jepang kok. Untungnya anak-anak terjadi sesuatu yang besar di wilayah Jepang. Apa itu? Yaitu boman Hiroshima dan Nagasaki.
Amerika Serikat membalas atas pengebomannya di Pearl Harbor, yaitu tanggal 6 dengan bom atom namanya Little Boy mengebom kota Hiroshima. Jepang nggak mengalah juga. Diteruskan lagi kota Nagasaki tanggal 9 Agustus. Kenapa kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom? Karena dua kota ini adalah kota industri, terutama industri pesawat terbang. Pesawat terbang milik Jepang yang sangat menakutkan dengan aksi kamikaze-nya, aksi bunuh dirinya. Itu Nah, hanya dengan dua bom. Sorry, yang tadi keliru maka Ibu cepatkan. Hanya dengan dua bom anak-anak membunuh sekian ribu jiwa. Kalian baca sendiri. Akibat radiasi atom. Dan sampai sekarang karena akibatnya seperti ini, seluruh dunia tidak diizinkan menggunakan atom ataupun nuklir untuk perang. Maaf, berikutnya akan Ibu tampilkan visualnya. Jadi mohon maaf, merem saja bagi yang takut. Merem. Nah, ini adalah saksi yang hidup. Dia hidup, tapi badannya terbakar saat itu. Kemudian ini adalah hidup anak-anak. Ini adalah dia saat itu. Dia terbakar kondisinya seperti ini. Kemudian bahkan yang meninggal sudah berubah menjadi arang. Kamu bisa lihat tangannya kan? Kemudian mereka yang berhasil selamat survive sampai sekarang, sampai kemudian hari, mengalami cacat tetap yang seperti ini. Bahkan ada film anime buatan Jepang, Ghibli, yang menceritakan tentang peristiwa ini. Seorang anak laki-laki menggendong adiknya, tetapi adiknya sudah meninggal. Ini kondisinya seperti ini. Nah, bahkan ibu-ibu itu proud to semua ibu di seluruh dunia dalam keadaan sakit seperti apapun tetap mencintai anak-anaknya. Ini mereka masih menyusui dan mereka banyak yang sudah menjadi arang. Nah, seperti ini. Lalu apa tindakan Jepang? Melihat rakyatnya seperti itu, melihat dua kota yang di bumi hanguskan. Jelas, Jepang menyerah kalah. Tepatnya tanggal 15 Agustus waktu internasional, Jepang menyerah kepada sekutu di atas geladak kapal Missouri milik Amerika. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berarti status Indonesia tidak ada yang berkuasa atau istilahnya vacuum of power. Indonesia apakah ada yang tahu? Kan siaran radio dilarang. Untungnya anak-anak, ada satu pemuda yang mendengar tentang siaran radio tentang kekalahan Jepang, yaitu Sultan Syahrir. Dialah yang mendengar radio. Nah, Sultan Syahrir ini kemudian menceritakan kepada teman-temannya golongan muda, kepada Khairul Saleh. Nah, Khairul Saleh ini, ketua pemuda ini kemudian memimpin pertemuan golongan muda ini untuk rapat. Hasil dari rapat itu adalah meminta golongan tua atau Soekarno dan Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Segera, secepatnya. Itu atas permintaan golongan muda. Lalu apa jawaban Insinyur Soekarno? Atau apa jawaban golongan tua? Inilah jawaban Soekarno. No way, tidak bisa secepatnya. Alasannya adalah proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat badan resmi bentukan Jepang atau PPKI terlebih dahulu. Harus rapat dulu. Kekalahan Jepang kan belum pasti. Kekuatan Jepang di Indonesia itu masih sangat besar. Itu jawaban Soekarno. Sayang sekali. Pemuda yang nggak mau. Pemuda ngeyel. Ini. Nah,
berarti terjadi perbedaan pendapat dong, karena golongan tua menghendaki kemerdekaan harus melalui BPUPKI, sementara para golongan muda meminta segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa ini yang perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu proklamasi, si pemudanya maunya segera, si golongan tuanya entar dulu melalui BPUPKI. Nah, ini memicu sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Anak-anak, kita akan bahas nanti di Zoom Meet besok pagi. Semoga internetnya bagus dan kita bisa Zoom Meet. Sampai jumpa anak-anak, salam sehat selalu, God bless you.